Shin Tae-yong akui supporter timnas Indonesia sedikit luar biasa ketimbang masyarakat Korea Selatan. 27 pemain timnas Indonesia akan kumpul di Jakarta pada 10 November 2024. Pesan Shin Tae-yong kepada pemain Indonesia, jangan banyak tingkah. Media Malaysia soroti Shin Tae-yong yang bawa timnas U22 Indonesia di ASEAN Cup 2024. FC Dallas pamer 4 prestasi mahar tanpa es usai dipanggil ke timnas Indonesia untuk lawan Jepang dan Arab Saudi. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Shin Tae-yong akui supporter timnas Indonesia sedikit luar biasa ketimbang masyarakat Korea Selatan. Hal itu sudah dirasakan secara langsung oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sudah lama menjadi pelatih timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu didatangkan PSSI pada Desember 2019 dengan durasi kontrak 4 tahun. Shin Tae-yong baru saja memperpanjang kontraknya bersama PSSI sampai 2027. Artinya, Shin Tae-yong akan merasakan menjadi pelatih timnas Indonesia selama 8 tahun. Ini menjadi sebuah momen yang sangat panjang bagi pelatih berusia 54 tahun tersebut. Selama menukangi timnas Indonesia, banyak momen yang dirasakan oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong merasakan atmosfer yang sangat luar biasa dari supporter timnas Indonesia, baik itu di media sosial dan saat berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Shin Tae-yong tampak nyaman dengan dukungan dari supporter timnas Indonesia. Shin Tae-yong juga pernah cukup lama membesut timnas Korea Selatan. Tercatat sejak 2014 Shin Tae-yong sudah dipercaya oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Puncaknya Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Selama itu Shin Tae-yong merasakan bahwa supporter di Korea Selatan juga fanatik. Namun kefanatikan supporter di Korea Selatan kalah dari pendukung di Indonesia. Sebenarnya untuk supporter di Korea Selatan dan Indonesia hampir sama. Tapi, memang fans di Indonesia sedikit luar biasa, kata Shin Tae-yong. Perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia masih panjang. Sekarang ini Shin Tae-yong sedang bertugas bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada babak tersebut, timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia baru mendapatkan 3 poin dari 4 laga yang sudah dijalani. 3 poin itu didapatkan usai menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Adapun satu-satunya kekalahan timnas Indonesia dirasakan saat berjumpa Cina. PSSI berharap Shin Tae-yong bisa membawa timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Syukur-syukur timnas Indonesia bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. 27 pemain timnas Indonesia akan kumpul di Jakarta pada 10 November 2024. Jelang pertandingan itu, para pemain timnas Indonesia diminta berkumpul di Jakarta pada Minggu 10 November 2024. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Sumarji mengatakan bahwa PSSI sudah meminta kepada semua pemain untuk tiba H5 sebelum melawan Jepang. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 15/11/2024. Setelah itu timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK Selasa 19 November 2024. Kami sudah sampaikan ke pemain untuk berkumpul di Jakarta pada 10 November 2024, kata Sumarji, Minggu 3 November 2024. Kata Sumarji, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah memanggil 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Pemain-pemain timnas Indonesia itu terdiri dari klub luar negeri dan lokal. Tercatat ada 11 pemain yang berasal dari klub Liga 1 2024/2025. Mereka adalah Nado Argawinata, Muhammad Riyandi, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Yance Sayuri, Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Sisanya 16 pemain berasal dari klub luar negeri yakni Ma Atan Paes,
Jay Itzas, Jordi Amat, Mes Hilgers, Justin Hubner, Calvin Verdon, Pratama Arhan, Saine Patinama, Sandy Walsh, Tom Haye, Nathan Chu Aon, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangoen, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Eliano Reijnders. Dari 27 pemain itu, Shin Tae-yong hanya boleh membawa 23 nama untuk bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi. Sumarji juga memastikan bahwa 27 pemain itu akan lengkap tiba di Jakarta pada 10 November 2024. Untuk pemain-pemain Liga 1 2024 per 2025, kompetisi akan berakhir pada 6 November 2024. Ia sudah lengkap, kata Sumarji. Pesan Shin Tae-yong kepada pemain Indonesia, jangan banyak tingkah. Mereka akan berkumpul H-5 sebelum pertandingan melawan Jepang pada 15 November ini. Skuad Garuda dalam misi membawa hasil positif dari laga kandang melawan Samurai Biru dan Arab Saudi. Demi membawa timnas terbang tinggi tentu butuh pemain-pemain berkualitas. Tentunya Shin sampai saat ini cukup paham bagaimana kemampuan pemain Indonesia. Apalagi dia sudah bertugas selama 4 tahun di Indonesia. Shin Tae-yong memberikan masukan kepada pesepak bola Indonesia. Salah satu yang terus ditekankan adalah terkait teknik dasar yang dinilai masih kurang. Selain itu, perilaku pemain harus dijaga di dalam dan luar lapangan. Hal tersebut menjadi pedoman bagi semua pemain profesional. Yang paling penting, jangan pernah melupakan teknik dasar. Kemudian, harus menjaga sikap karena perilaku kita pasti terlihat, kata Shin Tae-yong. Pelatih kelahiran Yeongdo ini mengamati bahwa banyak pemain yang ingin menonjol di lapangan. Mereka lebih banyak memikirkan aksi individual dan melupakan teknik dasar. Menurutnya, ini harus dikurangi dan lebih baik menekankan pada teknik dasar. Banyak pemain yang melupakan teknik dasar demi trik yang dianggap keren. Hanya dengan teknik dasar saja mereka sudah bisa menjadi pesepak bola yang baik, lanjutnya. Shin sendiri terkenal sebagai pelatih yang memberikan banyak ruang untuk pemain muda. Tujuannya agar mereka bisa dibentuk dengan profesional dan memiliki standar tinggi. Akhirnya, saat kembali ke klub, hal tersebut bisa dibagi kepada pemain lain. Selain itu, dia ingin pemain sepak bola Indonesia membantu lingkungannya dan peka dengan masalah sosial yang ada. Meski pemain bola itu atlet, tetapi perlu memiliki sikap yang baik. Seperti membantu persoalan sosial di Indonesia, tutupnya. Media Malaysia soroti Shin Tae-yong yang bawa timnas U22 Indonesia di ASEAN Cup 2024. Ternyata keputusan Shin Tae-yong ini langsung mendapat sorotan dari media tetangga. Tak hanya media Vietnam yang menyoroti keputusan Shin Tae-yong ini, namun media Malaysia pun ikut menyoroti keputusan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Media Malaysia Stadium Astro menyoroti soal pernyataan pelatih timnas Indonesia itu. Shin Tae-yong memang mengaku akan menurunkan pemain U22 untuk menghadapi ASEAN Cup 2024 mendatang. Hal ini karena tim Merah Putih saat ini juga tengah fokus menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, pertandingan ASEAN Cup 2024 juga bukan bagian dari agenda FIFA, sehingga Shin Tae-yong mempercayai tak akan bisa memanggil pemain-pemain senior dan abroad. Untuk itu, pelatih berusia 54 tahun tersebut akhirnya memutuskan memainkan timnas U22 Indonesia nantinya. Dalam turnamen ASEAN Cup 2024, Malaysia memang tak masuk dalam satu grup dengan timnas Indonesia. Namun mereka ikut memantau persiapan skuad Garuda untuk menghadapi laga yang bakal berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dalam ajang 2 tahunan ini, skuad Garuda sebenarnya bergabung dalam grup B ASEAN Cup 2024 bersama timnas Indonesia, Filipina, dan Laos. Tim asuhan Shin Tae-yong ini memang tak berada satu grup, tetapi timnas Indonesia masih menjadi bahasan yang menarik buat mereka. Untuk itu, setelah mantan pelatih timnas Korea Selatan menyatakan memakai pemain U22 langsung jadi sorotan. Menurut Stadium Astro, timnas Indonesia akan mengandalkan bakat-bakat muda pada ajang antarnegara Asia Tenggara tersebut. Hal ini terlihat jelas dalam judul artikel soal timnas Indonesia. Mitsubishi Electric ASEAN Cup 2024, Indonesia mengirimkan skuad U22 yang menampilkan talenta muda lokal, artikel Stadium Astro. Mereka mengatakan Shin Tae-yong paham bahwa agenda ASEAN Cup bukan bagian dari agenda FIFA. Oleh karena itu, ia bakal kesulitan memanggil pemain senior.
Apalagi pemain-pemain yang tengah berkarier di Eropa tentu tak akan menjadi hal yang mudah. Menyadari ASEAN Cup 2024 bukanlah turnamen yang diatur oleh FIFA, maka akan menjadi tantangan tersendiri untuk menghadirkan pemain-pemain asal Eropa untuk bermain bersama skuad nasional, tulis media Malaysia. Situasi ini yang menurut media Malaysia, Shin Tae-yong berusaha memaksimalkan pemain lokal. Pemain-pemain muda Liga 1 diyakini bakal memperkuat tim Merah Putih di laga ASEAN Cup 2024 mendatang. Bahkan media Malaysia ini percaya Shin Tae-yong bakal mencetak pemain baru di skuad timnas U22 Indonesia nantinya. Hal ini karena klub-klub Liga 1 juga memiliki kewajiban memainkan pemain U22 sebagai starter dengan minimal main selama 45 menit. Untuk itu, ini dipercaya bakal membuat Shin Tae-yong bakal mencetak pemain baru nantinya. Dan Shin Tae-yong berencana menggunakan sebanyak mungkin pemain yang pernah bermain di Liga 1 sambil fokus pada ASEAN Cup 2024, tulis Stadium Astro. Pemain pendatang baru di skuad timnas U22 Indonesia. FC Dallas pamer 4 prestasi Maarten Paes usai dipanggil ke timnas Indonesia untuk lawan Jepang dan Arab Saudi. Dalam laman resminya, FC Dallas mengumumkan bahwa Maarten Paes dipanggil memperkuat timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia bakal melawan Jepang pada 15 November 2024. Setelah itu, timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi pada 19 November 2024. Lebih lanjut, FC Dallas memaparkan sederet prestasi yang diraih Maarten Paes di MLS. Pertama, pada 2024, Maarten Paes sudah mencatatkan 118 penyelamatan di MLS. Itu merupakan jumlah penyelamatan tertingginya dalam satu musim sejak bergabung dengan FC Dallas dan mencatatkan 5 clean sheet. Paes mencatatkan 6 laga berturut-turut dengan 5 penyelamatan atau lebih dari 15 Mei hingga 18 Juni 2024. Ia juga melakukan penyelamatan tertinggi dalam kariernya melawan Lodge pada 1 Juni 2024. Prestasi kedua, Paes menjadi salah satu pemain yang masuk ke skuad MLS All-Star pada 2024. Paes bermain di babak kedua saat MLS All-Star melawan Liga MX All-Stars pada 24 Juli 2024. Prestasi ketiga, ex-pemain FC Utrecht itu mendapatkan penghargaan Musocer Om Team of the Matchday pada minggu ke-8, minggu ke-15, dan minggu ke-20 pada musim regular MLS 2024. Ia telah mendapatkan penghargaan Team of the Matchday sebanyak 9 kali sejak bergabung dengan FC Dallas sejak 2022. Prestasi keempat, Paes meraih Save of the Year MLS musim 2024 untuk penyelamatan tendangan penalti ganda selama pertandingan melawan LA Galaxy pada menit ke-31 pada 29 Mei 2024. Saat itu FC Dallas kalah 1-3 dari LA Galaxy. Hoki Caraka ingin rasakan kekuatan dua pemain Jepang di Premier League. Dipanggil timnas Indonesia lagi jadi ajang belajar. Striker PSS Sleman Hoki Caraka kembali mendapat panggilan timnas Indonesia untuk FIFA Matchday November 2024. Timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga grup C. Hoki menjadi salah satu dari 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Pada Minggu 3 November 2024, Hoki Caraka baru saja mengantarkan PSS Sleman menang 2-0 atas Persis Solo di Stadion Manahan, Solo. Meski tidak menyumbang assist atau gol, penampilan Hoki cukup bagus untuk membahayakan gawang Persis Solo. Saat ditemui di Stadion Manahan, Solo, Hoki mengaku bersyukur dengan kemenangan PSS kali ini karena berhasil mengangkat timnya untuk sementara keluar dari zona degradasi. Pertandingan hari ini cukup baik, akhirnya kita bisa keluar dari zona degradasi, kata Hoki. Dan semoga bisa membangkitkan semangat anak-anak untuk laga ke depan, tambahnya. Kembalinya ia di timnas Indonesia dimaknai Hoki sebagai ajang terus belajar dan bekerja keras. Seluruh pemain yang dipanggil timnas Indonesia terbukti layak, hanya kerja keras di latihan yang membedakan. Yang pasti persaingan di timnas Indonesia cukup ketat ya, kata Hoki. Kita bisa lihat semua pemain bisa bermain, tinggal gimana kerja kerasnya di latihan. Untuk menunjukkan hasil yang terbaik buat pelatih, tambahnya.
Saat ditanya pemain Jepang mana ingin dihadapi, Hoki Caraka menyebut dua pemain bertahan Premier League. Mereka adalah Wataru Endo Liverpool dan Takehiro Tomiyasu Arsenal. Keduanya merupakan pemain bertahan yang sangat berpengalaman. Andai Hoki diturunkan lawan Jepang, striker 20 tahun itu ingin belajar langsung kepada dua pemain tersebut. Palingan Endo sama Tomiyasu karena mereka pemain bertahan, kata Hoki. Jadi pengen tahu bagaimana mereka bermain. Karena mereka sangat berpengalaman di defense, tambahnya. Shin Tae-yong akui skuad timnas Indonesia bukan yang terkuat di ASEAN Cup 2024, tetapi pada tembus final. Hal tersebut tak terlepas dari skuad timnas Indonesia yang bakal dihuni pemain U22. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menilai skuadnya tak akan menjadi yang terkuat di ASEAN Cup 2024 bila dilihat dari kemampuan. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan akan bekerja keras semaksimal mungkin. Shin Tae-yong memiliki target yakni membawa timnas Indonesia melaju ke babak final ASEAN Cup 2024. Sebagai informasi, ASEAN Cup 2024 akan dimulai pada bulan Desember mendatang. Timnas Indonesia nantinya harus bersaing di grup B. Lawan yang dihadapi yakni ada Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Di sisi lain, grup A ditempati oleh Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Timor Leste. Memang tim kita akan datang dengan timnas U22. Jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibanding tim lain. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap bisa datang sampai ke final. Dan kemampuan kita ya segitunya juga sudah berkembang juga sampai sekarang. Jadi jujur ya, saya berharap bisa masuk final Piala AFF ASEAN Cup, kata Shin Tae-yong. Sementara itu PSSI sendiri sebelumnya telah membebaskan Shin Tae-yong untuk membawa skuad utama atau U22. Namun Shin Tae-yong memiliki kesulitan bila membawa skuad utama. Kesulitan tersebut yakni mendapat restu dari klub pemain. Seperti yang diketahui, ASEAN Cup tak masuk agenda FIFA. Hal ini membuat klub tak memiliki kewajiban melepas pemainnya. Ini bukan periode FIFA Matchday dan bukan juga turnamen yang diresmikan FIFA. Jadi kemungkinan sulit untuk panggil pemain-pemain luar. Ya mungkin salah satu alasan kenapa kita tidak bisa bawa timnas senior, ucap Shin Tae-yong. Sudah pulih dari cedera, Shin Tae-yong tetap tidak panggil Asnawi Mangkualam ke timnas Indonesia. FACEBOOK KOM atau PORTFOOTBALLCLUBOFFICIAL padahal sejatinya cedera yang menimpa Asnawi Mangkualam sudah sembuh. Shin Tae-yong sebelumnya sudah memutuskan 27 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Dalam 27 nama itu tidak ada Asnawi Mangkualam. Shin Tae-yong beralasan bahwa ia tidak memanggil Asnawi Mangkualam karena mengalami cedera hamstring. Cedera itu didapatkan Asnawi Mangkualam saat membela klub asal Thailand, Port FC, pada 20 Oktober 2024. Port FC memberikan informasi bahwa Asnawi Mangkualam harus beristirahat selama 2-4 pekan ke depan. Atas dasar itu, Shin Tae-yong tidak memanggil Asnawi Mangkualam. Namun rupanya cedera Asnawi Mangkualam sembuh lebih cepat. Mantan pemain PSM Makassar itu dipercaya bermain selama 45 menit babak kedua saat Port FC kalah 0-2 dari Bangkok United Sabtu 2 November 2024. Melihat sudah sembuhnya cedera Asnawi Mangkualam membuat Sumarji angkat bicara. Sumarji mengakui bahwa Asnawi Mangkualam sudah menghubunginya. Jadi semalam itu Asnawi Mangkualam telepon saya untuk bilang bahwa dia sudah bermain lagi bersama Port FC. Kata dia, saya dimintakan tolong sampaikan pesan ini kepada Coach Shin Tae-yong agar jangan sebut bahwa saya cedera lagi, ucap Sumarji. Kata Sumarji, Asnawi Mangkualam tidak mau adanya salah informasi dari Shin Tae-yong. Kondisi Asnawi Mangkualam saat ini baik-baik saja. Ini agar tidak salah komunikasi saja. Saya juga sudah sampaikan ini ke Coach Shin Tae-yong, kata Sumarji. Meski sudah cedera lutut, Shin Tae-yong tetap tidak memanggil Asnawi Mangkualam. Para 27 pemain yang sudah diumumkan namanya itu bisa datang ke Indonesia pada 10 November 2024. Gak dipanggil. Tidak ada pemain tambahan, tetap 27 nama, kata Sumarji. Sumarji juga menegaskan bahwa dari awal Shin Tae-yong tidak menyertakan nama Asnawi Mangkualam untuk dipanggil. Alasannya karena cedera. Iya, memang namanya tidak masuk ke dalam list pemain karena yang kami tahu dia cedera, kata Sumarji.
Adapun timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 15/11/2024. Setelah itu, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 19/11/2024. Cara target di Piala Asia U20 2025, Indra Syafri bakal bawa timnas Indonesia U20 lolos Piala Dunia. PSSI telah memerintahkan pelatih Indra Syafri untuk membawa tim nasional Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia U20 2025. Tentunya peluang itu cukup besar bisa terwujud, mengingat timnas Indonesia U20 sudah lolos ke Piala Asia U20 2025. Ya, Piala Asia U20 2025 merupakan ajang kualifikasi untuk bermain di Piala Dunia U20 2025 yang berlangsung di Chili. Syarat untuk bermain di Piala Dunia U20 2025 adalah mencapai babak semifinal di ajang Piala Asia U20 2025. Itu berarti hanya 4 tim dari Asia yang berhak tampil di Piala Dunia U20 2025. Indra Syafri pun siap untuk menjawab perintah dari PSSI tersebut dan membawa Garuda Nusantara ke 4 besar Piala Asia U20 2025. Untuk mewujudkan target lolos ke semifinal Piala Asia U20, saat ini para pemain timnas Indonesia U20 tengah melakukan pemusatan latihan untuk mematangkan persiapan itu digelar di Bali. TC digelar jauh-jauh hari karena Indra Syafri mau tim asuhannya harus terus berkembang agar bertambah tangguh. Pasalnya, perjuangan timnas Indonesia U20 dalam Piala Asia U20 2025 tidak akan mudah. Sesuai dengan arahan Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, kami diminta untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin menuju Piala Asia dan untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia, kata Indra Syafri. Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan timnas Indonesia U20 akan memaksimalkan waktu persiapan yang cukup panjang tersebut. Dia pun sudah menyiapkan program TC dengan baik berdasarkan kebutuhan timnas Indonesia U20. Kami akan memanfaatkan waktu persiapan ini dengan sebaik-baiknya agar tampil optimal di Piala Asia, sambung Indra Syafri. Sebelumnya, Kadek Arel dan kolega lolos ke Piala Asia U20 2025 dengan status juara grup F pada babak kualifikasi. Piala Asia U20 2025 akan dimainkan di Cina pada 6-23 Februari 2025. Kritik pelatih Vietnam terkait fenomena pemain naturalisasi di ASEAN. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik menilai bahwa hadirnya pemain naturalisasi memberikan tambahan kekuatan. Fenomena ini hampir terjadi di semua tim Asia Tenggara. Baik Malaysia, Thailand, dan Vietnam juga mengandalkan pemain keturunan. Timnas Indonesia jadi contoh bagaimana pemain keturunan ini bisa memberikan dampak positif saat berada di timnas. Tentunya, hal ini harus didukung dengan peningkatan pemain lokal. Kim Sang-sik menjelaskan, saat ini banyak pemain naturalisasi yang hadir. Bahkan, Thailand juga menggunakan hal tersebut meski masih jadi negara terkuat di Asia Tenggara. Tentunya, Gajah Perang juga meningkatkan kualitas pemain lokal mereka agar naik kelas. Saya tahu, gelombang naturalisasi pemain di banyak negara Asia Tenggara diterapkan dengan sangat kuat, kata Kim Sang-sik. Seperti di tim Thailand, Indonesia, dan Filipina, jumlah pemain naturalisasi di tim sudah mencapai 80-90% dari skuad. Dengan demikian, kekuatan timnas meningkat sangat cepat, kata Kim Sang-sik. Pelatih berpaspor Korea Selatan ini menilai bahwa pada suatu saat fenomena tersebut akan menjadi bom waktu. Namun, saat ini dia memilih fokus mempersiapkan tim jelang ASEAN Cup 2024.
Ajang tersebut akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Apalagi mereka memasang target tinggi di ajang tersebut. Misi berat timnas Indonesia, jebol gawang Jepang yang hanya bisa ditembus harakiri. Timnas Indonesia menghadapi tantangan yang luar biasa berat saat menghadapi Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2026 atau kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal menjamu Jepang di laga kelima Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung pada Jumat 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jepang telah mengkonfirmasi statusnya sebagai unggulan nomor 1 di Grup C. Samurai Biru sedang memimpin klasemen Grup C dengan raihan 10 poin dari 4 laga. Tim asuhan Hajime Moriyasu unggul 5 poin atas Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Di seantero putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang adalah tim tertajam. Tim yang pernah menjadi juara Piala Asia 4 kali ini telah mencetak 15 gol di Grup C. Gion Suzuki dan kawan-kawan juga hanya kebobolan 1 gol dalam 4 pertandingan. Pertahanan solid Jepang akan memberikan ujian maha berat kepada timnas Indonesia. Faktanya, setelah Jepang kalah 1-2 dari Iran di perempat final Piala Asia 2023 pada 3 Februari lalu, belum ada lagi lawan yang mampu menjebol gawang mereka. Setelah Piala Asia 2023, Jepang mengalahkan Korea Utara 1-0 dan 3-0 di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil laga kedua melawan Korut adalah kemenangan WO pemberian AFC. Hasil WO diberikan AFC setelah Korut menolak menjamu Jepang karena isu penyebaran virus penyakit menular di negeri bunga sakura. Berikutnya, Jepang memukul Myanmar 5-0 dan Suriah 5-0 untuk menutup putaran kedua kualifikasi. Di putaran ketiga, Samurai Biru berturut-turut mengalahkan Cina 7-0, Bahrain 5-0, dan Arab Saudi 2-0. Gawang Jepang baru kemasukan gol dalam laga melawan Australia yang berakhir dengan skor 1-1.